Sit down. Is it dangerous? Wait, is it dangerous to go underneath the sea with a shark? If there's a shark underneath there? Depends what kind of a You already did it. If it's a great white, what if it's a great white? Di dunia cave diving atau selam gua, petualangan dan bahaya seringkali berjalan beriringan. Keinginan seseorang untuk menjelajahi dunia di bawah air yang gelap dan penuh misteri menarik penyelam dari seluruh dunia. Tetapi, dunia cave diving adalah dunia yang membutuhkan rasa hormat dan persiapan kepada bahaya-bahaya yang menanti. Hari ini, kita akan mengenal kisah Agnes Milouka, sebuah nama yang cukup terkenal di hati penyelam-penyelam sebagai kisah peringatan dan pengingat tentang bahaya dan tragedi yang dapat terjadi di dalam air. Di mana matamu tidak bisa melihat apapun, di mana pernafasanmu tergantung pada sebuah tangki oksigen, dan di mana teriakanmu tidak bisa didengar oleh siapapun. Agnes Milouka adalah seorang penyelam gua luar biasa. Dikenal karena eksplorasinya yang berani dan kontribusinya pada komunitas selam. Pada tahun 2011, dia memulai penyelaman solo di Gua Tank, gua yang terkenal namun berbahaya di Gunung Gambier, Australia. Gua Tank terkenal karena formasi-formasinya yang indah dan menakjubkan. Namanya terdapat dari wadah terpenuhi air di bawah lubang masuknya yang merupai tangki. Tetapi gua ini juga memiliki labirin, lorong-lorong sempit, ruangan gelap gulita, dan belokan yang menyesatkan. Meskipun kedalaman Gua Tank hanya sekitar 20 meter, luas dan panjang labirin di dalam guanya tersebut mencapai 7.000 meter. Dan pada hari itu, seorang Agnes menjelajah ke kedalamannya. Agnes Milouka adalah seorang penyelam gua dan penjelajah bawah air yang berasal dari Australia. Lahir pada tanggal 23 Desember 1981. Namanya telah merajai panggung penyelaman gua internasional dengan keahliannya yang luar biasa. Agnes adalah seorang ahli dalam dunia penyelaman dengan sertifikasi yang mengesankan, termasuk penyelam air terbuka advanced, sertifikasi instruktur penyelaman gua, sertifikasi penyelamat, fotografer dalam air, dan sebuah arkeologi maritim. Dalam dunia penyelaman, Agnes adalah sosok yang mendalami keahlian skillnya. Dia memiliki sertifikasi sebagai cave diver dengan spesialisasi skill yang tinggi. Inilah yang membuatnya menujui dan berniat menjelajahi Gua Tank di Gunung Gambier, Australia Selatan. Bagi Agnes, gua-gua di bawah air bukan hanya tempat yang menarik untuk dijelajahi, tetapi juga merupakan tantangan yang memicu keinginan eksplorasinya. Inilah saat Agnes Milouka memutuskan untuk menjalani ekspedisi yang akan mengubah takdirnya. Gua Tank adalah sebuah gua yang terkenal dengan formasi-formasi bebatuan yang berada di dalam guanya, dengan airnya yang jernih bagaikan kristal. Itulah yang menyebabkan penggemar diving di Australia menganggap gua ini seperti sebuah harta karun rahasia. Seakan-akan mereka didorong insting untuk mencari atau berinteraksi dengan struktur kuno ini yang penuh dengan keindahan dan misteri. Begitupun juga dengan Agnes. Pada tanggal 25 Februari 2011, beliau pergi untuk menjelajah untuk terakhir kalinya. Dan dengan peralatan penyelam yang lengkap dan bertahun-tahun pengalaman yang mendukungnya, ia berdiri di pintu masuk Gua Tank, tertarik oleh aura legendaris dan misteriusnya yang telah menggoda para penyelam dan menjebak jiwa-jiwa penyelam pemberani. Saat dia melangkah ke dalam gua, Agnes dapat merasakan perasaan tegang dan kegembiraan bercampur aduk dalam dadanya. Ini seharusnya hanya sebuah ekspedisi kecil, dan oleh karena itulah Agnes tidak membawa teman. Dan dikarenakan pengalamannya yang sangat dalam, tidak ada pun juga orang yang melarangnya. Akan tetapi, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi setelah Agnes masuk dan menghilang ke dalam kegelapan Gua Tank. Agnes telah mempersiapkan diri dengan baik, seperti biasa, memeriksa peralatannya, merencanakan rute yang akan ditempuh. Namun, dalam kegelapan dan ketidakpastian yang menyelimuti gua itu, ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Agnes memasuki lorong sempit dan gelap. Di atasnya, ada sebuah tali pemandu yang menjalar dari ujung ke ujung gua. Gunanya tali ini adalah untuk menjadi bantuan atau panduan bagi penyelam yang tersesat di dalam. Melihat bebatuan dan formasi alam lainnya yang ada di gua tersebut,
Agnes merasakan adrenalin mengalir di pembuluh darahnya. Seakan-akan dia masuk ke dalam alam yang berbeda, di mana batu-batu raksasa dan air bening menjadi satu dalam harmoni yang tak terpahami. Dia meneruskan perjalanannya dengan hati-hati, menjaga langkahnya agar tidak menyebabkan keributan yang bisa mengganggu keseimbangan lingkungan gua. Namun saat waktu berjalan, rasa nyaman dan keyakinan mulai tergoyahkan. Dia merasa kebingungan dan ia menyadari bahwa ia tersesat. Tetapi Agnes bukanlah pemula. Ia tidak akan panik begitu saja. Beliau sudah terlatih untuk menjaga ketenangan dalam situasi seperti ini. Ia mengulurkan tangannya dan mencari tali pemandu yang mengalar di atas kepalanya. Akan tetapi, ia tidak merasakan apapun. Di saat inilah Agnes mulai merasakan paniknya. Bagaikan tersesat dalam labirin kegelapan yang tidak ada ujungnya. Pandangan Agnes yang biasanya tajam, terlatih, dan terasah untuk menjelajahi gua gelap, kini terganggu oleh ketidakpastian. Melihat jalur-jalur yang gelap demi mencari jalan keluar, tetapi tidak menemukan apapun. Setiap gerakan yang dia lakukan tampak memicu reaksi lingkungan yang berbahaya di sekitarnya. Detik demi detik berlalu, dan Agnes menyadari bahwa dia berada di dalam situasi yang berbahaya. Oksigennya sudah mulai menurun, dan pernapasannya mulai terasa sesak. Agnes kini terjebak dan tersesat di bawah gua sendirian, tanpa alat bantu atau komunikasi apapun yang bisa membantunya. Rasa panik sudah merambat masuk ke dalam dirinya. Keadaan di dalam gua semakin mengkhawatirkan, dan meskipun dia sudah berulang kali mengatasi tantangan seperti ini sebelumnya, kali ini terasa jauh lebih drastis. Pada saat ini, ia pun sudah mengetahui bahwa kemungkinan selamat dari kejadian ini menurun setiap detiknya. Yang hanya bisa Agnes lakukan hanya adalah berharap bahwa ada seseorang yang di atas menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dengannya dan akan mencari dan khawatir dengan keberadaan sehingga mereka menelpon bantuan untuk mencarinya. Dan itu pun terjadi. Seseorang, meskipun namanya tidak terdokumentasi, menelpon grup penyelam untuk mencari Agnes. Mereka terdiri dari berbagai ahli penyelam yang sudah kenal dengan area tersebut. Mereka mencari di segala arah dan mengikuti garis panduan gua tank hingga ke ujung demi menemukan Agnes. Namun sayangnya, bantuan tidak dapat datang pada waktunya. Ketika grup penyelamat telah menemukan Agnes, ia telah tenggelam dalam kedalaman gua. Mereka menyadari bahwa Agnes mungkin telah memasuki gua dengan berani. Tetapi tantangan yang dihadapi jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Kisah Agnes mengingatkan kita bahwa bahkan penyelam terampil dapat menemukan diri dalam situasi yang tak terduga dan berbahaya. Kematian Agnes Miloka menggarisbawahi serangkaian pelajaran penting bagi penyelam dan penggemar selam. Jangan pernah selam sendirian. Selam solo, terutama di gua yang rumit, dapat memperbesar risiko dan mengisolasi penyelam dalam keadaan darurat. 2. Persiapan yang teliti. Perencanaan sebelum selam yang komprehensif. Memahami tata letak gua dan menetapkan batas yang aman adalah hal yang tak tergantikan. 3. Keterampilan navigasi. Menjaga keterampilan navigasi dan orientasi adalah kunci untuk menghindari kebingungan dan panik. Dengan belajar dari perjalanan Agnes Miloka, kita dapat memastikan bahwa warisan yang membantu melindungi penyelam dan mempromosikan eksplorasi dunia bawah air yang lebih aman dan bertanggung jawab. Sit down. Is it dangerous to go underneath the sea with a shark? If there's a shark underneath there? Depends what kind of a You already did, didn't you? If it's a great white, what if it's a great white? Most of the time, great white people, they like animals. Yeah, but what if a great white's really hungry and it's going against me? Go to Lou. Yeah, Good job. No, if I'm bigger. Not too bad. That's not big. Pretty friendly. Alright. Breathe. Chris was good. I'm liking it good. Can I see how my hair's doing? No, trust me, I'm wiping good. Put it down, Chris.